Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amara ibadahu bibirril walidain. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyyah wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yauma yub'atsu wa yauma wulida wa yauma yub'atsu wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Al-Mubarakah, mu'takifin, mu'takifat, shaimin, shaimat. Alhamdulillah, di hari ke-27 Ramadan Allah tetap anugerahi kita taufik dan hidayah, sehingga dengan izinnya kita bisa berusaha memaksimalkan waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini, baik lewat i'tikafnya, sholat tarawihnya, tadarusnya, sodakohnya, dan lain seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala, Dia memerintahkan kepada syurga setiap hari, ya jannati ista'iddi inna ibadi as-salihina as-saimin yushikul wahidu minhum ayyuwaddi'ad dunya wa ayyarida ila dari karamati fatasta'iddul jannatu wa tatahayya'u wa tatazayyanu. Tiap hari Ramadan Allah perintahkan syurga, hai syurga, bersiap-siaplah kamu. Sesungguhnya ada hamba-hambaku yang soleh yang berpuasa. Hampir-hampir seorang di antara mereka akan meninggalkan dunia dan akan datang ke negeri kemuliaanku. Fatasta'idul jannah, syurga berkemas-kemas, siap-siap menyambut. Wa tatahayya'u, dia bersiap-siap. Wa tatazayyanu, dan merapihkan diri untuk menyambut hadirin yang berpuasa ini. Subhanallah. Ini di antara kelebihan yang Allah anugerahi buat umat Rasulullah di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Idza kana fi awwalil lailati nazarallahu ilaihim, kalau di malam awal Ramadan Allah memandang mereka dengan pandangan rahmat dan ampunan. Wa man nazara ilaihi la yu'adzibu, siapa-siapa yang dipandang oleh Allah
tanda ini orang tidak disiksa Allah. Makanya diwanti-wanti sama Habib Taufik As-Saggaf Pasuruan di malam awal Ramadan, hati-hati, hati-hati. Usahakan di malam awal Ramadan raih itu keutamaan. Kenapa? Allah pandang di malam awal Ramadan dengan pandangan rahmat. Alamat ini orang tidak diseksa Allah. Amin. Wa annal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin. Malaikat mintain ampun buat orang yang puasa setiap hari. Ya Allah, ampuni para shaimin syaimat, ampuni, ampuni, ampuni. Wa anna khulufa famis shaimi minhum. Baunya mulut orang yang berpuasa di antara mereka atyabu indallah min rihil miski. Lebih harum di sisi Allah dari aroma minyak kasturi. Kalau secara zahir ini baunya kurang sedap. Hawa yang keluar dari pencernaan kita. Tapi dibalas dengan yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Hadirin rahimakumullah. Saya kutip hadis tadi semata-mata untuk memotivasi diri kita, terlebih khusus al-faqih sendiri. Sisa Ramadan tinggal lebih kurang 3 hari. 28, 29, 30. Kira-kira girang apa sedih? Girang apa sedih? Ada yang kata sedih, ada yang kata girang. Sedih, kenapa? Tamu yang suci kok terasa belum lama dia akan pamit ninggalin kita. Sedih. Kita sudah berusaha memanfaatkan waktu, tapi tetap kita akui belum maksimal apa yang kita perbuat kemarin. Dia sedihnya di sini. Boleh jadi kita belum tentu ketemu Ramadan mendatang. Girangnya kenapa? Allah masih anugerahi kita kekuatan berbuat taat, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Sungguh pun aku akui diriku belum maksimal ibadah di bulan Ramadan, tapi tetap aku bersyukur padamu. Kau masih bimbing aku di bulan Ramadan ini. Bersyukur. Bentar lagi 3 hari, apa lebih kurang Rabu apa Kamis? Ya, perkiraannya Kamis. Pengennya hari apa? Pengennya 1 Syawal, jelas. Mudah-mudahan panjang umur. Ketemu Ramadan lagi tahun mendatang. Kalau di doa witir kan ada wa'idhullahumma alaina sininan ba'da sini. Kembalikan lagi Ramadan pada kami dari tahun ke tahun. Wa'wam ba'da a'wam. Zaidina la muntaqisin. Biar bisa nambah, jangan berkurang. Radina ghaira sakhitin. Biar redo nyambut Ramadan, tidak penuh dengan kebencian, kemurkaan. Hadirin rahimakumullah. Kalau sudah mendekati Ramadan, mendekati Syawal, yang nggak bisa lepas dari ingatan kita siapa? Orang tua. Betul nggak? Kalau udah mendekati Syawal, keingetan orang tua. Kenapa? Bagaimana bakti kita kepada mereka? Apa sudah maksimal? Belum. Berkenaan dengan hal itu, saya kasih contoh diabadikan dalam Al-Quran. Sosok seorang nabi yang bakti kepada orang tuanya. Di dalam surah Maryam 12, 13, 14, 15, 4 ayat. Allah puji Nabi Yahya. Ini Nabi Bani Israel. Hidup sezaman itu Yahya, kemudian ayahnya Zakaria dan juga Isa. Itu sezaman. Di masa itu hidup
seorang raja yang zalim, arogan, sewenang-wenang. Berat ujian para nabi-nabi. Nabi Zakaria pengen dapat keturunan langsung dari benihnya. Dia melihat saudara istrinya tuh Hannah bini Zakaria sama Hannah bininya Imran bersaudara. Imran wafat, ninggalin istri, ternyata tengah mengandung. Dia berharap dapat keturunan, tapi nggak ngedapetin. Imran wafat, maka Hannah hamil, melahirkan Maryam. Kepengen Zakaria dapat keturunan seperti itu. Ya Allah, anugerahi saya keturunan yang baik. Dia berdoa. Di dalam tafsir disebutkan sampai 40 tahun berdoa. Enggak jenuh-jenuh berdoa, Allah kabulin. Istrinya hamil. Saat itu kisaran usianya 90 tahun. Kira-kira kalau gini hari viral nggak tuh? Nenek-nenek 90 bunting. Berabitnya lagi giliran kontrol bulanan ke puskesmas, pingsan tuh susternya. Allah Maha Kuasa. Dari situ lahirlah Yahya. Nah, di sini kita mau bicara Yahya. Apa Allah Ta'ala firmankan? Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Hei Yahya, pegang erat-erat ini kitab dengan sungguh-sungguh. Kitab apa yang dimaksud? Taurat. Dia masih mengambil tongkat estafet nabi-nabi sebelumnya dari mulai Nabi Musa, karena diturunkan Musa itu Taurat terus ke bawah-bawah. Ini selisih usia lahirnya Yahya sama Isa, duluan Yahya beberapa bulan, lebih kurang 3 bulan gitu. Kalau Isa kan bawa syariat baru, kitab Injil. Allah perintahkan kepada Yahya, pegang ini kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan kepada Yahya hikmah, maknanya an-nubuwah, kenabian dalam usia kecil. Ini berbeda. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul usia 40. Nabi Yahya masih bocah udah jadi nabi. Sobiyah, masih bocah udah jadi nabi. Makanya diajak main sama teman-teman sebayanya. Ma khuliqna lil la'ib. Kami tidak diciptakan untuk main-main. Karena dia udah jadi nabi, masih kecil. Gak mau main-main begitu, kayak bocah-bocah yang lain. Tadi kita menyinggung Nabi Zakaria mendambakan keturunan, berdoanya 40 tahun. Berarti saat istrinya lahir, istrinya Zakaria melahirkan Yahya, kisaran usianya tuh udah 100 lebih. Nabi Zakaria sudah tua. Allah anugerahi jiwa kasih sayang Yahya kepada kedua orang tuanya. Wa hananam min ladunna. Ditanamkan kasih sayang dari sisi kami. Itu biasanya ungkapan hanan, sayangnya ibu sama anak. Ibu bela-belain banget untuk perkara anak, bela-belain. Hanan, hanin. Tapi di sini diungkapkan Allah anugerahi sifat hanan, kasih sayang Yahya kepada ayahnya. Sayang banget dia. Berusaha bagaimana mencari keredoan orang tua. Sayang banget sama Nabi Zakaria. Nih sosok anak yang soleh. Saya simpangin dulu deh sebelum lanjut cerita Yahya. Saya kasih contoh.
Siapa yang nggak kenal imam mazhab Imam Hanafi yang nama aslinya Nu'man bin Thabit, ulama kelas dunia, alim, pemimpin mazhab, punya ibu yang rada unik. Kenapa saya katakan unik? Satu waktu si ibu bersumpah. Dia bersumpah, dia langgar isinya. Dan dia kebingungan, apa konsekuensinya kalau melanggar sumpah? Maksudnya apa bayar kafaroh atau bagaimana? Dia bilang sama anaknya, Nu'man, iya Umi, apa yang bisa dibantu? Antar ibu menghadap Syekh Zur'ah Al-Qas. Itu ustadz kampung, jauh ilmunya sama Imam Hanafi. Ada apa Umi? Umi punya masalah melanggar isi sumpah Umi. Umi mau nanya sama Zur'atul Qas. Itu ustadz favorit Umi. Ya, hadirin tahu, emak-emak kalau udah punya ustadz favorit, apa kata itu ustadz dipegang. Padahal depan mukanya tuh lebih alim. Saya bandingin, hadirin dalam posisi dokter spesialis ahli jantung. Ibu hadirin ada gangguan di jantung. Dia bilang, Mat, anterin emak ke dokter spesialis jantung sono. Namanya siapa mak? Si Anu. Kita tahu banget, ya toh dokter kita yang ngajarin gitu dulu jadi dosen. Berani nggak kita ngomong, emak jauh-jauh ke sono, depan mukanya anaknya nih, gurunya. Tapi tidak begitu Imam Hanafi. Nggak ngebantah. Dia bilang, siap Umi, kita antar. Dalam rangka mencari redho orang tua. Dia tidak tunjukkan kealimannya depan ibunya. Diantar, sesampai di rumah Zur'atul Qas, kaget Zur'atul Qas. Ulama besar mampir ke rumahnya. Ada apa gerangan? Ahlan wa sahlan. Tuan Syekh, guru besar, silahkan. Apa yang bisa kami bantu? Kata Imam Hanafi, aneh ngantar Umi aneh. Ente ustadz favoritnya, dia kepengen nanya sama ente. Jangan Tuan Guru. Tuan Guru lebih tahu kemana-mana. Udah, aneh punya Umi nanya, lu jawab aja udah. Lihat tuh, akhlak. Dia sayang sama ibunya. Yang penting emaknya redho. Nah Zur'atul Qas begitu ditanya sama uminya Imam Hanafi, Tuan Guru, ini saya punya persoalan ngelanggar sumpah, konsekuensinya apa, begini. Kikuk Zur'atul Qas, di depannya ada orang alim. Nah, untuk mencairkan suasana, Imam Hanafi bisikin, udah gue kasih jawabannya nih, begini. Lo kasih. Iya Tuan Guru. Dijawab. Setelah dijawab, ibunya Imam Hanafi girang. Dia ngomong, Nu'man, tuh ustadz favorit emak. Hebat jawabannya. Padahal yang ngasih bocoran siapa? Imam Hanafi. Akhlak Imam Hanafi. Dia berusaha menyenangkan hati ibunya. Dia nggak tunjukkan tuh kepiawaiannya. Kali ngomong gini, tuh mak, jauh-jauh nanya sini, jawabannya sama sama kita. Enggak. Tuh dalam rangka apa? Berusaha mencari kasih sayang orang tua. Dia nggak tonjolkan tuh keahliannya. Balik ke ayat 13 surah Maryam tadi. Allah anugerahi sifat kasih sayang Yahya kepada ayahnya. Wa hananam min ladunna wa zakatan. Dan Yahya ini orang yang bersih hatinya. Akhlaknya bagus. Tolok ukurnya lihat, kepada orang tua aja begitu sayang, hormat. Hatinya bersih.
diakui di zamannya, akhlaknya baik. Wa kana taqiyya, dan adalah Yahya orang yang bertakwa. Wa barram biwalidayhi, Yahya orang yang berbakti terhadap kedua orang tuanya. Apa kaitannya? Keberkahan dari bakti sama orang tua, walam yakun jabbaron asiyya. Dan Yahya tidak menjadi sosok orang yang kejam, orang yang arogan, sewenang-wenang, maupun orang yang ahli maksiat. Kalau kepengen membentuk pribadi kita jauh daripada maksiat, tidak arogan, tidak sewenang-wenang, bakti sama orang tua. Itu menjadi isyarat dari situ. Sebaliknya, kalau kepada orang tua, wabil khusus ibu, orang yang melahirkan dia seharusnya dia sayangi, dia hormati, tapi dia khianati, dia dustai, dia zalim kepada ibu, kelak ketika dewasa menjadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang kejam, zalim. Kenapa? Udah terlatih, emaknya jadi khianatin kok, emaknya jadi bohongin, apalagi rakyat. Betul nggak? Latihannya di mana? Dalam rumah tangga. Bagaimana Anda menjadi pemimpin sayang merakyat, ibu Anda saja tidak Anda hormati kok. Walam yakun jabbaron asiyya. Nah, kita kembali ke kisah tadi yang saya sempat menyinggung di awal pembukaan. Di situ hidup seorang raja yang zalim. Ini raja punya istri, dia menikahi seorang wanita yang bawa anak, artinya dari suami sebelumnya, kawin menjanda. Emang nggak boleh raja kawin menjanda? Boleh-boleh aja. Singkat cerita, ini anak kualonnya, anak tirinya makin lama tumbuh dewasa, jadilah gadis. Istri raja sakit, udah tua. Karena ambisinya terhadap harta kekayaan, apa dia katakan sama suaminya? Hai suamiku, aku sudah tua. Kalaupun kau masih ingin menikah lagi, jangan jauh-jauh, nikahi putriku. Lihat, syariat tidak membenarkan nikah dengan anak tiri. Mahram bukan? Mahram. Anak tiri termasuk yang haram dinikahi. Kaget raja. Ya mana bisa? Enggak ah. Tiap hari sang ibu ini, istri raja, dandanin, menor, cakep. Raja tadinya kagak tertarik, lama-lama naksir juga. Diojok-ojokin terus. Kucing garong diunjukin daging, ngeong-ngeongan. Gimana ya? Nah, raja tahu kalau untuk perkara ini saya harus nanya sama Yahya. Pertanyaannya kan bapaknya Nabi Yahya masih ada, Nabi Zakaria. Kenapa dia bertanya kepada Nabi Yahya? Ya pertama, Nabi Zakaria sudah sepuh banget. Yang kedua, dia lihat watak Yahya orangnya lembut. Barangkali dengan kelembutannya itu, siapa tahu dia bisa memberikan fatwa khusus buat saya. Lihat, dia utusan menghadap Nabi Yahya. Kenapa? Begini Tuan Nabi, Tuan Paduka mau nikah. Oh ya? Dengan siapa? Dengan anak tirinya sendiri. Kaget Nabi Yahya. Hah? Mau nikah dengan anak tiri? Gak bisa.
Mereka pikir Yahya lembut, bisa dimanfaatin tuh kelembutannya. Tapi Nabi Yahya betul memang lembut, tapi dalam memegang prinsip nggak bisa diubah-ubah ini fatwa. Tidak boleh. Utusan raja sampaikan pada raja. Puyeng raja. Raja udah kasmaran, udah tergila-gila. Udah dia hampiri tuh anak tirinya. Gimana nak? Ayah serius mau nikah sama saya? Iya, saya udah kadung suka sama kamu. Ya sudah, saya hanya minta syarat satu, maharnya. Apa yang kau minta saya siap penuhi. Mau harta, mau wilayah kekuasaan, saya kasih. Namanya raja. Ini si gadis nggak beda geblok sama emaknya. Emaknya ambisi duniawi, ini anaknya maniak. Apa dia bilang? Saya hanya minta maharnya kepala Yahya. Lihat. Kata raja, siap. Orang udah tergila-gila sama perempuan. Dia udah nggak mandang hormat lagi sama pendakwah seperti Nabi Yahya. Dia kirim tuh detasmen. Waduh. Untuk menjemput Yahya. Dia buat pasal sedemikian rupa bahwa Yahya telah membuat aturan yang menghambat kebebasan orang. Raja merasa berkuasa, mau kawin sama anak tiri nggak ada urusan. Siapa yang bisa ngelarang, kan gitu. Ya. Kirimin. Lalu diseret itu Nabi Yahya, dieksekusi, dipenggal batang lehernya, dan dialah Nabi yang pertama kali mati syahid. Maka dikasih isyarat oleh sebagian ahli tafsir, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu. Salam sejahtera atas Yahya di hari dia dilahirkan dan di hari dia wafat. Kenapa? Wafatnya mati syahid. Mempertahankan prinsip, nggak boleh nikah sama mahram, haram. Tapi raja nggak terima, dipenggal batang lehernya, tubuhnya dikirim ke ayahnya, yaitu Nabi Zakaria. Sedih Zakaria yang sudah tua, kondisi anaknya kepalanya terpenggal, sedangkan kepalanya diletakkan di atas piring emas, dikirim menghadap raja. Raja lihat, oh betul ini pala Yahya. Dipanggil anak tirinya, ini loh mahar yang kau minta. Dia girang, tertawa. Si anak tirinya itu tertawa. Allahu Akbar. Tapi ingat, kalau orang sudah zalim sama pendakwah, seperti Nabi Yahya tadi sampai dipenggal begitu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali kau kira Allah lalai, Allah lengah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Kaget rakyat melihat orang yang santun, orang baik kok sampai dipenggal batang lehernya, kepalanya ditaruh di atas piring emas. Mereka bilang, wah kita ngeri deh, kualat deh, kualat. Bener aja. Nggak lama di dalam istana terjadi gempa. Terbelah itu bumi, persis di tempat berdiri itu putri tiri raja. Ambles dia masuk, nyangkut dia punya kepalanya. Lalu tidak lama kemudian ini bumi kembali menjepit tubuhnya, tinggal lehernya. Sampai akhirnya batang lehernya terputus. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan setimpal perbuatan. Dia yang mempelopori, menginisiasi, minta kepala Yahya dipenggal, maka dia pun matinya terpenggal oleh bumi. Itu disaksikan oleh raja. Itu dapat peringatan, jangan zalim sama para pendakwah, para nabi-nabi, termasuk pewaris nabi-nabi, ulama. Jangan zalim. Terjadi itu di zaman Nabi Yahya.
Sekali gitu raja minta maaf, tobat, datang ke Nabi Zakaria, makin menjadi-jadi. Di situ iblis urun rembuk dia. Dia menjelma menjadi sesosok manusia, coba mempengaruhi kembali orang-orang istana. Kalian jangan cukup puas sudah memenggal Yahya. Tuh bapaknya tuh, dibidik. Ini persoalan berawal dari gara-gara kepengen nikah dengan putri tiri, jadi berkembang menjadi politis. Gara-gara orang istana dibisikin sama iblis. Gara-gara orang istana dibisikin sama iblis. Dulu kita lagi cerita zaman siapa? Zaman Nabi Zakaria. Di situ mulai memprovokasi itu. Ya, provokatornya iblis juga. Apa dia bilang? Coba pikirin deh. Zakaria. Ini orang perlu ente pikirin. Dulu waktu Siti Maryam lahir, dia bikinin tempat di atas Baitul Maqdis untuk Siti Maryam. Nggak ada yang boleh masuk kecuali dia. Orang istana dengerin. Lalu apa hubungannya? Pikirin. Itu Maryam bisa bunting, jangan-jangan kerjaan Yahya. Nah, jahat sekali. Paulnya orang istana pada manggut-manggut lagi. Iya ya, nggak kepikiran. Wah, bener juga nih. Oh, tua-tua keladi itu. Terus gimana? Udah, ini yang mencemarkan negeri kita. Dia menghamili Maryam. Bikin malu. Kembali diutus pasukan untuk mengeksekusi Zakaria. Zakaria sudah dapat info duluan bahwa dirinya juga dijadikan incaran oleh pihak kerajaan. Dia uzlah, pergi menyelamatkan diri menuju hutan. Disitulah terjadi aksi kejar-kejaran. Nabi Zakaria dikejar sama densusnya raja di zamannya. Di tengah hutan ada sebuah pohon, dengan izin Allah bertutur. Ya Zakaria, bersembunyilah di dalam tubuhku. Pohon itu terbelah, dia masuk ke dalam liang pohon. Kemudian pohon kembali menutup. Tret. Ujung gamisnya ada yang tersisa, terjepit. Pihak kerajaan tengah mengejar. Iblis ikut di situ. Mereka celingak-celinguk, celingak-celinguk. Iblis bilang, saya tahu di mana Zakaria bersembunyi. Tuh, di dalam pohon. Mereka semula nggak percaya. Yang enggak aja gimana caranya masuk. Tuh lihat, ujung gamisnya nyangkut. Mereka lihat, oh benar. Maka raja memerintahkan aparat-aparatnya untuk membuktikan betul Yahya bersembunyi di dalam. Siapkan gergaji, kita gergaji, hidup-hidup. Biadab tuh perbuatan. Sudah memenggal kepala Nabi Yahya, putranya Zakaria. Sekarang bapaknya diincar lagi. Krok, 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 krok. Mulai menyentuh bagian tubuh Zakaria. Ya, sebagai manusia awalnya berasa sakit, mau berteriak. Kata Allah, Zakaria, kau berteriak, aku perintahkan bumi untuk melahap, mengambleskan mereka. Dalam kondisi diintimidasi seperti itu, Zakaria masih punya kasih sayang sama umat. Dia tidak mau nanti umat yang lain menjadi korban ambles. Dia katakan apa? Biarlah saya menahan derita. Dia gigit ujung gamisnya, menahan sakit, hingga akhirnya mati syahid. Ayah
anak mati syahid. Bapaknya Nabi Zakaria, bapaknya Yahya menjadi korban fitnah, tuduhan, provokator. Siapa provokatornya? Iblis. Udah selesai itu. Wafat. Apa berhenti? Jera? Enggak. Iblis enggak akan berpangku tangan. Enggak mau dia diam. Pokoknya semua yang terlibat, Yahya, Zakaria yang sejalan itu harus dibidik semua. Dia mulai provokasi lagi. Kalian jangan cukup puas. No, masih ada no Isa. Ya. Kalian udah bunuh pelaku yang bikin mencemarkan. Itu anaknya juga nggak ketahuan bapak tuh. Kita nyahkan sekalian. Punya rencana lagi untuk menghabisi Isa. Tapi Allah selamatkan. Allah naikkan Isa kemana? Ke langit. Yang dibunuh satu pengkhianat dari pengikut Isa, Yudas. Ternyata di tubuh orang yang berdakwah itu nggak sunyi dari zaman dulu. Ada nggak pengkhianat? Ada pengkhianat. Nah model begini. Makanya kena batunya dia. Ketika Isa diangkat ke langit, mereka yang mau menangkap Isa melihat Yudas, mukanya muka Isa. Dia bilang, bukan saya. Ah, kamu pura-pura. Karena yang dia lihat, dia yang dieksekusi mati. Tapi setelah mereka bunuh, mereka lihat tubuhnya, mereka tahu banget ini bukan kakinya Isa ini. Allah angkat ke langit. Kenapa kok untuk Isa Allah selamatkan? Karena dia akan melanjutkan pembawa syariat baru, yaitu Injil. Nanti kelak Isa menjelang datangnya kiamat turun. Ngapain? Memberantas apa? Dajjal. Itu misi Isa. Perlu digarisbawahi, Isa turun di hari kiamat berpedoman kepada syariat Nabi Muhammad. Memberantas Dajjal, menghapus pajak, dan juga memusnahkan babi. Umat Islam dilatih bulan Ramadan. Yang halal aja kita dilatih. Jangan makan, jangan minum. Dari subuh sampai maghrib. Siap ya Allah. Makanya lihat korelasinya. Ayat 188 Al-Baqarah kembali mengingatkan. Kalau kamu sudah latihan di bulan Ramadan. Dari yang halal bisa kamu hindari dari subuh sampai maghrib. Apalagi sama yang haram. Lebih kamu hindari lagi. Lihat ayatnya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kau makan harta sesama kamu dengan cara yang haram. Jadi syahrut tarbiyah bulan Ramadan, sama yang halal aja kita dilatih untuk menseleksi ketat, apalagi sama yang haram. Ini mau Idul Fitri malah disinggung-singgung makanan khas. Kalau tibang gudeg oke, gado-gado oke. Lagi cerita siapa tadi ya? Oh, lagi cerita Nabi Zakaria. Nabi Isa diangkat. Allah kasih pelajaran tuh. Itu awal mula kehancuran Bani Israel yang udah gak mandang lagi. Dibunuh dengan biadab. Nabi Yahya dipenggal. Digergaji Nabi Zakaria. Bahkan Nabi Isa rencana dibunuh. Allah selamatkan. Allah kasih pelajaran. Idza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Allah kirimin. Ini raja yang zalim. Ada lagi raja yang lebih berkuasa. Ada 4 raja
yang hampir menguasai dunia. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman Sulaiman, Dzulqarnain, itu hampir menguasai dunia. Yang kafir Namrud, hampir menguasai dunia. Satu lagi Bukhtunassar. Wah, lebih sadis lagi. Datang Bukhtunassar, habis meluluh lantakkan. Ini raja zalim yang pernah mengeksekusi 2 nabi tadi. Itu 75.000 tewas seketika. Lihat Allah kalau mau turun tangan, amarna mutrofiha, kami suruh orang-orang yang sewenang-wenang di situ supaya tunduk taat. Kenyataannya fafasaku fiha, tetap saja fasik. Fahaqqa alaihal qaul, berhaklah mendapat keputusan kami. Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan itu penduduk negeri sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan 4 ayat dari kisah Nabi Yahya bisa kita petik banyak pelajaran di sini. Ya, dekat-dekatlah kepada ulama, hormati para habaib. Satu orang muslim soleh aja, muslim soleh, belum bicara ulama. Kata Nabi, innallaha la yadfa'u bil muslimis solehi alfa baitim min jiranihil bala. Sesungguhnya Allah mengusir, menolak bala dengan sebab satu orang muslim yang soleh dari 1000 rumah tangga tetangganya. 1000 rumah tangga tetangganya selamat dari bencana gara-gara ada satu muslim soleh. Gimana kalau gara-gara ada ulama? Disingkirkan itu bala. Mari kita banyak-banyak tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad asy-syafi'i yaumal hisab, salatan tansuru bihal habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Wasrif anna syarral mudhiyyin wa tasarraf fihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Wasrif anna syarral mudhiyyin wa tasarraf fihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Wasrif anna syarral mudhiyyin wa tasarraf fihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihfaz fima ghaba anna wa la takilna ila anfusina fima hadarana wa dabbirna bi ahsanit tadbir wal tuf bina fima jarat bihil maqadiru ya khairal mustauda'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.